Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang komponen-komponen yang menyusun sebuah bait syair. Jadi setelah kita belajar Al-Kitabah Al-Arudiyah pada video sebelumnya, sekarang kita akan belajar tentang komponen-komponen yang menyusun sebuah bait syair. Jadi semua bait syair Arab yang selalu kita dengarkan, seperti syairnya Abu Nawas, Ilahi lastu lil firdausi ahla, dan syair-syair lainnya. Ini semua tersusun dari beberapa juz atau ajza dalam bahasa Arabnya, atau juga dikenal dengan nama tafa'il. Lalu, dari mana kata fa'il ini terbentuk? Jadi yang pertama, kita harus mengenal yang namanya ahrufut taqti', yaitu huruf-huruf taqti'. Apa itu huruf taqti'? Huruf taqti' adalah huruf yang digunakan ketika seseorang ingin memotong-motong atau ingin menguraikan sebuah bait syair. Huruf taqti' ini jumlahnya ada 10, yaitu lam, mim, ain, ta, sin, ya, waw, fa, nun, dan alif, yang dikumpulkan ke dalam lafaz lama'at suyufuna. Kemudian dari 10 huruf taqti' inilah akan terbentuk 3 komponen. Yang pertama sabab, yang kedua watad, dan yang ketiga fasilah. Apa itu sabab? Sabab adalah istilah untuk 2 huruf. Sabab ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, apabila ada 2 huruf, yang pertama hidup dan yang kedua itu mati, maka disebut dengan sabab khafif. Contohnya seperti lafaz hab dan li. Dari contoh tersebut, huruf pertama hidup dan huruf yang kedua mati, maka ini dinamakan dengan sabab khafif. Dalam kitab Arudiyah sudah dijelaskan bahwasanya apabila huruf berharokat itu atau huruf hidup itu tandanya menggunakan garis miring, sedangkan huruf yang mati tandanya menggunakan sukun atau lingkaran kecil. Kemudian yang kedua, apabila 2 huruf ini sama-sama hidup atau sama-sama berharokat, maka disebut dengan sabab thaqil. Contohnya lima, bika, dan laka. Dari contoh tersebut, huruf pertama dan kedua sama-sama hidup. Jadi tandanya seperti ini. Kemudian komponen yang kedua disebut dengan watad. Apa itu watad? Watad ini adalah nama atau istilah dari kumpulan 3 huruf. Apabila ada 3 huruf, maka disebut dengan watad. Sebagaimana sabab, watad ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, apabila huruf pertama dan yang kedua itu sama-sama hidup atau berharokat, dan huruf ketiganya itu mati, maka disebut dengan watad majmu'. Contohnya seperti lafaz na'am, ghaza. Huruf pertama dan kedua hidup, huruf ketiga mati. Jadi tandanya hidup, hidup, mati. Kemudian pembagian watad yang kedua, apabila ada 2 huruf berharokat atau hidup berada di antara 1 huruf mati. Jadi huruf pertama hidup, huruf kedua mati, dan huruf ketiga hidup. Ada 2 huruf hidup di antara 1 huruf mati, disebut dengan watad mafruq. Contohnya seperti lafaz qala dan nasru. Huruf pertama hidup, kedua mati, ketiga hidup. Jadi tandanya seperti ini: hidup, mati, hidup. Sebelum video ini dilanjutkan, jika video ini bermanfaat, sahabat bisa klik like, subscribe, dan share kepada teman-teman sahabat, agar manfaat dari video ini juga bisa dirasakan oleh orang lain. Kemudian komponen yang ketiga, yaitu fasilah. Apa itu fasilah? 3 atau 4 huruf yang berharokat.
Sebagaimana komponen-komponen sebelumnya, fasilah ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, apabila ada huruf mati setelah 3 huruf hidup, dinamakan dengan fasilah sughra. Contohnya seperti lafaz sakanu, hidup, 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 mati. Kemudian yang kedua, apabila ada huruf mati setelah 4 huruf hidup, maka dinamakan dengan fasilah kubra. Contohnya seperti lafaz malikuna. Jadi tandanya hidup, 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 mati. Ini disebut dengan fasilah kubra. Lalu ulama mengumpulkan ketiga komponen ini, yaitu sabab, watad, dan fasilah ke dalam kalimat lam ara ala dhahri jabalin samakatan. Lam sabab khafif, ara sabab thaqil, ala watad majmu', dhahri watad mafruq, jabalin fasilah sughra, samakatan fasilah kubra. Jadi dari ketiga komponen inilah akan terbentuk yang namanya ajza atau wazan-wazan syair. Dikenal dalam ilmu arud dengan nama tafa'il. Jadi kesimpulannya, sebuah bait syair Arab itu tersusun dari wazan-wazan atau tafa'il. Tafa'il ini tersusun daripada 3 komponen, yaitu asbab, jamak dari sabab, autad, jamak dari watad, dan fawasil, jamak dari fasilah. Begitu juga ketiga komponen ini tersusun daripada 10 huruf taqti yang terkumpul dalam lafaz lama'at suyufuna. Akhir kata, mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat dan barakah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.